Rahasia di balik Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914. Selama 4 tahun dunia banjir darah oleh tumbal peperangan. Peristiwa ini belum pernah terjadi dalam sejarah panjang umat manusia, meskipun akan disusul dengan pertumpahan darah yang lebih mengerikan, yaitu terjadinya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Apakah akan menyusul Perang Dunia III, yang pasti akan lebih mengerikan? Wallahu alam. Tidak ada salahnya untuk menyinggung kembali peristiwa yang telah sama-sama kita maklumi, yang akan mengawali terjadinya Perang Dunia Pertama. Di sana terjadi perlombaan senjata yang belum pernah disaksikan oleh dunia sebelumnya. Senjata mematikan telah membanjiri negara di seluruh dunia. Kegiatan ini tentu mendatangkan uang besar-besaran bagi para pialang perang. Dunia terbelah menjadi berbagai persekutuan, yang saling menghadapkan senjata yang mereka miliki satu sama lain. Siapa yang merancang? Tidak lain mereka itu adalah para sesepuh Yahudi, atau jerat-jerat maut dari balik layar. Kenyataannya mereka bisa menentukan suhu situasi dunia pada saat itu. Dari uraian terdahulu kita bisa menyimak, bagaimana para sesepuh Yahudi mempersiapkan diri untuk menyambut abad ke-20. Mereka telah mempersiapkan pemerintah negara-negara Arpoa, aliran politik yang dianutnya, dan angkatan bersenjatanya telah dipersiapkan untuk menimbulkan terjadinya perang, atau minimal untuk menerima pemikiran tentang perang itu. Setelah itu, di satu sisi para sesepuh Yahudi membentuk opini umum Eropa dan dunia pada umumnya. Lalu di sisi lain, mereka menindas pemimpin yang berani menghadang jalan yang sedang ditempuh oleh konspirasi. Para tokoh itu adalah para pembaharu yang berpegang pada undang-undang yang sah di negaranya, dan memiliki wibawa yang memungkinkan mereka menghalangi program yang telah dirancang oleh konspirasi. Apalagi jika tokoh-tokoh itu secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka, dan tidak bisa digoyahkan dengan propaganda yang menyesatkan. Tokoh-tokoh seperti itulah yang merupakan ancaman bagi konspirasi. Kita akan menyajikan krisis politik yang besar, dan pertikaian sekitar wilayah jajahan pada awal abad ini, yang membuat kita bingung. Dengan adanya krisis tersebut, dunia terbelah menjadi berbagai kelompok persekutuan dan blok-blok yang memporak-porandakan Eropa. Masing-masing pihak siap menyerang lawannya, seperti yang telah ditulis secara rinci oleh sejarah umum, atau yang diajarkan di sekolah. Di sini, kita akan mengungkap dari sisi lain, yaitu dari sisi analitis. Sekuensi peristiwa demi peristiwa sejarah sendiri telah menjadi jawaban jelas, yang sebelumnya merupakan teka-teki besar yang terjadi awal abad ini, hingga pecah Perang Dunia Pertama. Secara ringkas peristiwa itu telah mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Menghilangnya sejumlah pemimpin besar yang berkepribadian reformis dari arena percaturan politik Eropa. 2. Dampak kuat yang mewarnai opini umum di Eropa, sehingga menjalar ke seluruh dunia. Adapun peristiwa-peristiwa di atas adalah 1. Terbunuhnya Raja Austria tahun 1899. 2. Pembunuhan Omirito, Raja Italia tahun 1900. 3. Pembunuhan William S.1 Pronunciation Kinley, Presiden Amerika yang ke-25 tahun 1901, yang kemudian diganti oleh Theodore Roosevelt dengan bergelar Roosevelt I. 4. Pembunuhan Prince Sergei, paman Tsar sendiri tahun 1905. 5. Pembunuhan Raja Portugal dan putra mahkotanya tahun 1908. 6. Peristiwa demi peristiwa itu disusul kemudian dengan pembunuhan putra mahkota kerajaan Austria bersama permaisurinya di kota Sarajevo, Yugoslavia tahun 1914. Rentetan peristiwa itu sebenarnya mengungkapkan hakikat peristiwa itu sendiri. Di sini kita bisa menganalisa sepintas tentang peristiwa itu, dan sekuensi waktu kejadiannya, yang jelas tercium berbau rancangan terselubung,
serta perbedaan lokasi kejadian peristiwa itu secara geografis. Kita tidak akan ragu lagi bahwa peristiwa itu bukan terjadi hanya karena faktor kebetulan. Di sana terdapat ulah tangan-tangan dari balik layar, yang bisa dirasakan dengan jelas di berbagai tempat. Perdana Menteri Inggris pada saat meletusnya Perang Dunia Pertama adalah Herbert Henry Asquith. Ia adalah seorang politikus Inggris moderat yang disegani, lantaran kebijakan politiknya yang ditujukan untuk kepentingan nasional kerajaan Inggris. Ia terkenal sebagai Perdana Menteri Inggris yang sangat memusuhi gerakan Zionisme. Oleh sebab itu, konspirasi bertekad untuk menumbangkannya, dan menggantinya dengan pasangan 3 serangkai, terdiri dari tokoh-tokoh loyal kepada organisasi Zionisme. Mereka adalah David Lloyd George, Arthur Balfour dan Winston Churchill. Namun untuk menumbangkan pemerintahan Asquith ternyata tidak mudah. Inggris masih berada dalam keadaan perang, sehingga tidak ada kesempatan yang tepat untuk mengadakan manuver politik secara wajar. Di samping itu, mengganti kabinet di saat perang akan menimbulkan benturan keras, dan mencemarkan opini umum Inggris yang punya semboyan, "Do not change your horse during the war," jangan mengganti kudamu di saat perang. Pihak konspirasi tidak hanya bertujuan mengganti Asquith beserta pemerintahannya, melainkan mengganti badan-badan terpenting dalam struktur negara secara menyeluruh. Ini berarti menghancurkan struktur lama dan menggantinya dengan struktur baru. Roda konspirasi berputar pelan penuh kewaspadaan. Gerakan di bawah tanah diberitahu untuk menghancurkan struktur pemerintahan dan sosial yang ada, sesuai dengan program yang diinstruksikan oleh kekuatan terselubung. Mereka merintis jalan untuk mengantar Churchill, Balfour dan Lloyd George menduduki tampuk kekuasaan. Senjata yang mereka pakai adalah sama, seperti yang dipakai dalam rancangan revolusi Perancis dan Rusia, yaitu serangan propaganda yang luas, dan skandal gosip serta demoralisasi besar-besaran. Rencana ini dilaksanakan dengan sangat hati-hati, sesaat setelah pecahnya perang, agar tidak mengundang perhatian. Seorang agen konspirasi yang merupakan salah seorang miliuner Inggris menyewa gedung besar di suatu daerah pinggiran London. Gedung ini dengan biaya besar diubah menjadi sebuah klub mewah dan megah yang menimbulkan kesan aristokratik. Penanggung jawab klub tersebut bisa meyakinkan para pejabat kerajaan bahwa klub itu didirikan dengan tujuan mengungkapkan salah satu bentuk patriotisme, dan sebagai penghargaan yang dipersembahkan kepada para perwira angkatan bersenjata dari medan tempur, ketika mereka datang ke London untuk berlibur dan beristirahat. Pemerintah tidak segan lagi memberi dukungan dan fasilitas atas usaha mulia seperti itu. Akan tetapi, di balik itu semua, yang semula dikatakan bahwa anggota klub hanyalah para perwira tinggi, berkembang menjadi terbatas pada orang-orang penting dengan lebih dulu disumpah dan diketahui identitas pribadinya, sebagai syarat untuk menjadi anggota. Adapun kehidupan yang beredar dalam klub berkisar pada masalah minuman keras, wanita dan perjudian dengan segala bentuk kemaksiatan bagi kalangan atas masyarakat Inggris. Para pengelola klub berhasil menjaring sejumlah besar wanita dan gadis-gadis kelas atas ke dalam klub dengan berbagai cara. Pada suatu senja di bulan November 1916 terjadi suatu peristiwa yang unik. Seorang menteri pemerintah Inggris mendapat surat yang isinya memohon agar ia berkenan menghadiri sebuah acara yang akan diadakan oleh klub itu. Sang menteri memenuhi undangan itu dengan mobil khusus. Sopirnya disuruh menunggu di luar. Seorang penyambut mengantarnya masuk ke dalam, dan tibalah ia di sebuah ruangan remang-remang. Ia ditinggal sendirian oleh penyambutnya. Sesaat kemudian datanglah seorang wanita muda dengan busana sangat minim yang segera menggandeng sang menteri. Betapa terkejut wanita itu setelah tahu bahwa yang digandeng itu adalah suaminya sendiri. Sementara itu, sang menteri juga sangat terkejut dan marah bukan kepalang. Seorang pengawas klub segera mendatangi sang menteri dan memperlihatkan daftar hitam mengenai istrinya, bahwa istrinya telah lama bergabung dalam klub itu.
Sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berusaha menutupi aib keluarganya dengan meninggalkan tempat itu dengan penuh kecewa. Sang menteri baru menyadari bahwa klub itu tidak lain adalah perangkap yang sengaja dipasang oleh kekuatan terselubung. Daftar hitam itu adalah kumpulan data milik klub dari anggota pria maupun wanita, usaha terselubung dari konspirasi. Tidak jarang hal-hal semacam itu sengaja diangkat dalam media massa, disertai komentar provokatif, sehingga opini umum segera menyebar luas mengenai kebobrokan kalangan atas di pemerintahan. Sementara itu Inggris masih terlibat dalam perang besar yang mengorbankan ribuan putra-putranya. Pada bulan November 1916 seorang anggota parlemen mengucapkan pidato dengan mengecam keras dan terbuka masalah klub ini. Ia menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah penyelidikan secara tuntas. Ia mendapat informasi lengkap tentang kegiatan klub itu dari 3 orang perwira Angkatan Darat Inggris, yang sebelumnya pernah mendukung berdirinya klub itu, setelah mempertimbangkan tujuan baik yang tercantum dalam proposal. Ketiga perwira tergiur dan akhirnya terperangkap di dalamnya tanpa sadar. Data-data mengenai belang mereka telah tercatat oleh para pengawas klub. Pihak klub juga berusaha menggali informasi tentang rahasia militer dari ketiga perwira dengan cara pemerasan. Namun mereka bertiga tetap tidak menyerah setelah yakin bahwa klub itu merupakan sarang mata-mata musuh. Selain itu, ketiga perwira tersebut juga memberitahukan kepada anggota parlemen itu bahwa di sana terdapat seorang wanita terkenal dari Australia yang tidak disebutkan namanya, beserta seorang sopir dari London, sejumlah istri dan gadis-gadis anak beberapa tokoh politik dan pemerintah yang terlibat sebagai anggota klub. Pihak pemerintah tidak segera bisa menjernihkan masalah karena negara dalam keadaan perang. Apalagi beberapa catatan hitam telah sempat bocor ke dalam parlemen, dan beberapa surat kabar telah memuat berita hangat tentang skandal yang melibatkan beberapa tokoh politik, sehingga membentuk opini umum yang luas. Tidak lama kemudian media massa yang dikuasai oleh konspirasi mulai menyerang pemerintah Asquith dan berbagai kementeriannya, dengan memuat nama mereka yang dilingkari dengan tanda tanya besar mengarah kepada tuduhan. Pribadi Asquith pun tidak luput dari serangan tuduhan. Ia dituduh punya hubungan lama dengan beberapa penguasa Jerman pada masa sebelum perang, di samping memberi dukungan kepada Kaisar Jerman Guillaume. Sementara itu, gerakan bawah tanah menyebar data-data dan dokumen dari daftar hitam tentang kebejatan moral para tokoh politik dan pemerintahan Asquith yang telah terjaring dalam klub. Tujuannya tentu saja untuk membentuk opini umum, persis seperti yang terjadi menjelang Revolusi Perancis. Posisi Asquith dan pemerintahannya makin terjepit. Tak ada jalan lain baginya, kecuali mengundurkan diri bersama pemerintahan kabinetnya hanya sebulan berselang, setelah berita skandal moral diangkat ke atas permukaan, tepatnya pada bulan Desember 1916. Kemudian Asquith digantikan oleh pemerintahan 3 serangkai, yaitu Lloyd George sebagai Perdana Menteri, Balfour sebagai Menteri Luar Negeri, dan Churchill sebagai Menteri Pertahanan. Data seperti di atas juga dialami oleh penulis buku ini, Admiral William Gaikar, yang ia sendiri adalah salah satu agen rahasia Inggris berpangkat admiral yang memiliki pengalaman khusus dalam dunia rahasia. Ia mengatakan, "Aku pernah bertugas dalam berbagai operasi sebagai perwira agen rahasia selama Perang Dunia Pertama. Aku merasa berkewajiban untuk mengatakan hakikat yang sebenarnya tentang ekor peristiwa menyedihkan yang menimpa ketiga perwira angkatan bersenjata Inggris tadi. Aku sangat terkejut dan hampir tidak percaya ketika aku mendapat sebuah laporan mengenai klub itu dan keterlibatan ketiga perwira tersebut dalam sebuah pertikaian tajam. Mereka bertiga telah dicantumkan dalam catatan militer Inggris, bahwa mereka bertiga telah terbunuh dalam sebuah operasi militer, sedang wanita Australia tadi bersama sopirnya ditangkap dan ditahan selama masa perang. Ia dikeluarkan setelah perang usai tanpa diajukan ke pengadilan, dengan dalih berdasarkan Undang-Undang Darurat Perang Kerajaan.
Anggota parlemen yang telah membeberkan rahasia skandal itu tiba-tiba menghilang dari arena politik tanpa meninggalkan alasan sedikit pun. Datanglah giliranku pribadi, setelah aku bisa mengetahui secara mendalam tentang rahasia itu. Aku ditugaskan oleh pemerintah Lloyd George dalam operasi militer di kapal selam. Dengan kata lain, aku dimutasikan dari Dinas Intelijen ke bidang persenjataan kapal selam pada jajaran Angkatan Laut Inggris. Selama operasi, kami kehilangan 33% perwira yang bertugas. Aku termasuk salah satu orang yang selamat, berkat keajaiban belaka. Dari pengalaman penulis buku ini sendiri tampak jelas, bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan tiga serangkai di Inggris waktu itu, dalam usahanya membunuh orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan kekuasaan terselubung. Sedang kaki tangan mereka diselamatkan dengan cara seolah-olah dipenjarakan, untuk mengelabui masyarakat umum, seperti nasib wanita Australia dan sopirnya itu. Ada dalang yang memainkan wayang tiga serangkai dari balik layar. Rahasia di balik masalah Palestina. Setelah Asquith dan pemerintahannya jatuh, konspirasi bisa menempatkan tiga serangkai Lloyd George, Balfour dan Churchill untuk memerintah Inggris. Berubahlah perimbangan kekuatan dunia. Amerika tiba-tiba melibatkan diri dan memihak Inggris dalam perang melawan Jerman pada pertengahan tahun 1917, 3 tahun setelah perang pecah. Selama masa itu masing-masing pihak dalam keadaan seimbang. Amerika sebenarnya tidak punya kepentingan apa-apa dalam perang ini, meskipun negara itu harus mengorbankan ribuan putra terbaiknya, dan mengeluarkan jutaan dolar. Publik opini Amerika menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya menolak keterlibatan negaranya dalam perang itu. Sebenarnya bangsa Amerika masih memandang bangsa Eropa, khususnya Inggris, dengan mata kebencian dan kewaspadaan. Mereka belum bisa melupakan perang melawan penjajah Inggris itu. Akan tetapi, di sana ada faktor baru, yaitu gerakan Zionisme yang sepenuhnya mengendalikan pemerintah Inggris, dan juga pengaruhnya yang sangat kuat di Amerika. Maka opini publik Amerika bukanlah satu-satunya pertimbangan yang menentukan kebijakan pemerintahnya. Faktor baru itu didukung oleh adanya berbagai bentuk hubungan yang dilakukan dari balik layar. Dan yang paling menonjol adalah hubungan Rothschild dengan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur George Balfour, dan hubungan Balfour bersama Lord Reading dari satu sisi dan dari sisi lain dengan perusahaan Cowen Lobby di New York, yang mewakili kelompok pemilik modal internasional di Amerika. Hubungan terakhir dilakukan secara resmi, ketika pemerintah Inggris mengutus Menteri Luar Negerinya Balfour pada 5 April 1917, untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Cowen Lobby beserta para wakil perusahaan monopoli yang tergabung dalam Cowen Lobby itu. Balfour menyampaikan secara resmi atas nama pemerintahnya, bahwa pemerintah Inggris akan mendukung proyek yang mengacu pada terwujudnya Zionisme politik, sebagai imbalan atas kesediaan mereka mendukung keterlibatan Amerika ke dalam perang memihak Inggris. Demikianlah kedua belah pihak telah sepakat dan kemudian benar-benar melaksanakan. Tepat pada tanggal 7 Juni 1917 pasukan Amerika pertama tiba di Eropa. Sedang Inggris sesuai dengan perjanjian tersebut melaksanakan langkah bagi terwujudnya Zionisme politik. Deklarasi Balfour. Kita kembali kepada masalah hubungan pertama antara Rothschild dan Balfour. Tanggal 18 Juli 1917 Lord Rothschild yang mewakili cabang Rothschild and Brothers menulis surat kepada Balfour yang isinya. Sesuai dengan pernyataan yang Anda minta, kami menulis surat ini kepada Anda. Kalau Anda sudah mendapat wewenang tertulis dari pemerintah Baginda Raja yang berisi pemberitahuan tentang pernyataan yang kami maksudkan kepada pemerintah, dan Anda sendiri menyambut baik tentang pernyataan itu, kami akan menyampaikannya kepada Persatuan Gerakan Zionisme dalam sebuah pertemuan yang akan diadakan khusus untuk membicarakan masalah itu. TTD. Lord Rothschild. Adapun bunyi teks pernyataan yang diminta oleh Lord Rothschild,
yang telah disetujui oleh pemerintah kerajaan Inggris adalah yang kelak menjadi Deklarasi Balfour, yang isinya 1. Pemerintah kerajaan Inggris menyetujui prinsip mengenai berdirinya sebuah negara nasional bagi bangsa Yahudi di bumi Palestina. 2. Pemerintah kerajaan Inggris akan mengupayakan dengan segala kepastian yang dimilikinya untuk mendukung tercapainya tujuan ini. Pemerintah kerajaan Inggris juga akan membicarakan cara dan sarana yang dibutuhkan oleh organisasi Zionisme untuk mewujudkan tujuan tersebut. Demikianlah sikap pemerintah kerajaan Inggris di bawah Perdana Menteri Lloyd George, yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Arthur George Balfour, yang bertekuk lutut tanpa syarat kepada arsiteknya. Bahkan pemerintah Inggris tidak menawar sama sekali persyaratan yang diajukan oleh Lord Rothschild dan kawan-kawannya dari organisasi Zionis. Bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan pemerintah Lloyd George dengan tokoh-tokoh Zionis adalah disetujuinya tuntutan mereka yang lain, yaitu tuntutan untuk memilih Lord Reading sebagai Kepala Perutusan Ekonomi Inggris di Amerika Serikat. Padahal, Lord Reading itu tidak lain adalah seorang Yahudi yang menyamar. Nama aslinya adalah Sir Roefus Isaac, yaitu orang yang tersangkut skandal Marconi yang terkenal itu, sebelum mendapat gelar Lord. Pemerintah Inggris memberi gelar itu kepadanya dengan maksud agar skandal yang telah menjatuhkan namanya itu akan terkubur dalam ingatan orang. Dan pemerintah Inggris terpaksa memilihnya untuk menduduki posisi rawan itu, karena desakan dari Lord Rothschild dan kawannya seperti Sir Herbert Samuel, yang kelak menjadi komisioner tertinggi Inggris di Palestina, dan Sir Alfred Mond, yang kelak juga mendapat gelar Lord. Sementara itu, Lord Reading telah mengadakan pembicaraan rahasia dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai masalah keuangan, yang tidak seorang pun bisa mengungkap. Hasil dari pembicaraan itu baru bisa dilihat dari tinjauan kembali tentang struktur Bank Inggris, berdasarkan sistem baru setelah tahun 1919, yang kemudian muncul hubungan keuangan besar-besaran antara kedua negara. Di bawah ini adalah kutipan beberapa kalimat dari sebuah surat yang dikirim oleh Yaakov Shaiv, seorang tokoh Yahudi yang mewakili perusahaan Cohen Lobby di New York kepada salah seorang pimpinan organisasi Zionisme bernama Frey Edman pada bulan September 1917 sebagai berikut. Saya benar-benar yakin sekarang, bahwa jaminan yang diberikan oleh Inggris, Amerika dan Perancis kepada kita telah memungkinkan dimulainya imigrasi besar-besaran bagi bangsa kita ke tanah Palestina. Jalan akan terbuka kelak untuk menempatkan jaminan dari negara-negara besar mengenai kemerdekaan bangsa kita, yaitu ketika bangsa kita di sana telah mencapai jumlah yang cukup untuk bisa dijadikan alasan bagi tuntutan seperti itu. Bukti-bukti seperti itu rasanya cukup jelas untuk membuka tirai yang menutupi siapa sebenarnya kekuatan terselubung yang menguasai perjalanan sejarah bangsa-bangsa dari balik layar. Itu memperjelas bahwa Zionisme bukanlah suatu gerakan yang lahir dari rahim kebetulan. Ia merupakan anak dari sebuah program jangka panjang, yang dibentuk oleh perkumpulan pemilik modal internasional dengan tujuan menguasai seluruh dunia dengan kekayaannya. Berikut ini diketengahkan beberapa data lain yang bisa melengkapi bukti-bukti yang lalu, yang bisa dijadikan bahan tambahan untuk meneropong beberapa sisi misterius dari pengaruh kekuatan terselubung dan Zionisme di Inggris. Pada tanggal 28 Januari 1915 Perdana Menteri Asquith menulis dalam buku hariannya beberapa baris catatan berikut. Saya menerima catatan khusus dari Herbert Samuel dengan judul Masa Depan Palestina. Dia menyangka bahwa kami mampu menempatkan sebanyak 3-4 juta bangsa Yahudi Eropa di bumi Palestina. Gagasan semacam ini bagi kami seperti kumpulan cerita mengenai perang salib baru. Saya menunjukkan kebencianku terus perang terhadap program dan gagasan yang akan menambah beban tanggung jawab kami. Dan seterusnya. Catatan tersebut menunjukkan bukti kuat mengenai sikap Asquith terhadap Zionisme dan konspirasi internasional.
Tidak bisa diragukan lagi, bahwa sikap benci Asquith dan pemerintahannya menyebabkan pihak konspirasi mengambil langkah-langkah baru untuk menumbangkan Asquith. Bahkan juga akan mendongkel sistem pemerintahan Inggris yang ada pada saat itu. Memang benar, bahwa para pemilik modal sejak lama telah menguasai beberapa pabrik senjata di Inggris. Pada saat para perancang program konspirasi mengumumkan perang terhadap Asquith yang menentang Zionisme, Inggris tiba-tiba dihadapkan pada krisis dahsyat di bidang produksi kimia sebagai bahan dasar bagi industri senjata perang dan amunisi. Direktur produksi bahan kimia di Inggris ketika itu adalah seorang Yahudi bernama Sir Frederick Nathan. Ia memberikan tender bahan-bahan kimia kepada perusahaan Brown-Forman dengan kredit besar dari pemerintah sebagai bantuan. Sedang pemilik perusahaan itu tidak lain adalah dua orang pengusaha Yahudi terkenal, yaitu Browner dan Mond itu sendiri yang diambil sebagai nama perusahaannya. Kemudian perusahaan itu membangun pabrik kimia raksasa di kota Silvertown dengan biaya dari bantuan kredit pemerintah itu. Ketika pabrik ini mulai memproduksi bahan-bahan kimia, kebutuhan bahan kimia pemerintah segera bisa diatasi. Pada saat itu media massa yang kebanyakan telah dikuasai oleh konspirasi segera menyanjung keberhasilan Browner dan Mond sebagai patriot yang dibanggakan Inggris. Pada saat negara sedang dikepung oleh ancaman krisis persenjataan, mereka tampil sebagai juru selamat. Sedang kecaman pedas dibebankan kepada pemerintah. Tidak lama kemudian, setelah proyek Silvertown beroperasi, terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan pabrik tersebut beserta 800 rumah di sekitarnya. Akibatnya, produksi bahan kimia macet dan kembali pula krisis mengancam pemerintahan Asquith. Sedang para pahlawan palsu beserta para perancangnya telah selamat dari kecaman dan mendapat sanjungan serta pujian. Sebagai penutup perlu kita ingatkan, bahwa Mond yang bergelar Sir Alfred Mond itu, yang kemudian menjabat pengawas produksi bahan kimia Inggris, di samping sebagai wakil pemerintah dalam produksi persenjataan di kerajaan itu adalah kelak menjadi kepala perwakilan Yahudi di Palestina. Telah kita ketengahkan peristiwa yang terjadi berturut-turut, hingga jatuhnya pemerintahan Asquith, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan tiga serangkai, yaitu Lloyd George, Balfour dan Churchill. Kemudian menyusul berbaliknya perimbangan kekuatan dalam Perang Dunia Pertama, setelah Balfour mengadakan kunjungan ke New York untuk menghubungi para pemilik modal internasional. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita mengenai sebab yang memaksa Menteri Luar Negeri Inggris harus pergi ke New York untuk menghubungi mereka. Padahal, kelompok Rothschild punya pusat kegiatan di London, sebagaimana beberapa kali telah kita singgung. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita bisa melihat ensiklopedia Yahudi mengenai gerakan Zionisme sebagai berikut. Perang Dunia Pertama telah memaksa pusat organisasi Zionisme di Berlin berpindah ke New York. Seluruh kekuasaan dan wewenang diserahkan kepada Komite Darurat Zionisme di bawah pimpinan seorang Jaksa Agung Amerika L.B. Brandes. Dalam kaitan ini, seorang penulis berkebangsaan Inggris mengatakan dalam bukunya berjudul Waters Flowing to the East halaman 51. Sejak itu, yaitu perpindahan pusat Zionisme dari Berlin ke Amerika, pengaruhnya tampak makin bertambah besar dalam kehidupan politik di Amerika dan Eropa. Perwakilan imigrasi Yahudi telah berubah menjadi kekuatan yang mampu mengirimkan dana dan informasi penting kepada kelompok sabotase di setiap negeri di dunia. Kemudian seorang pengamat Amerika dalam bidang peperangan M. Harris Burger menambahkan dalam bukunya My Experiences in the First World War halaman 145-146. Perusahaan milik orang Yahudi, Allianz telah mentransfer uang sebesar 700.000 franc Perancis pada 16 Maret 1916 kepada The Grand Eastern Lodge di Paris, dan kepada The Grand Eastern Lodge di Roma sebesar 1 juta lira Italia pada tanggal 18 Maret tahun yang sama. Hal ini telah tercatat dalam dokumen perkumpulan itu. Tidaklah keliru, kalau kita meragukan,
bahwa uang sebesar itu hanya untuk dibagikan kepada orang-orang Yahudi miskin. Jumlah itu sangat besar waktu itu. Di sana pasti ada tujuan lain. Kita kembali lagi meneropong peristiwa keji yang mengakibatkan konspirasi Zionisme berhasil menguasai Inggris sepenuhnya. Dalam periode ini digambarkan oleh seorang penulis Inggris Enfield dalam bukunya That's All Things halaman 4 sebagai berikut. Demikianlah pengaruh Yahudi tampak jelas setelah Lloyd George memegang kendali pemerintahan. Pertemuan pertama yang diadakan oleh Komite Politik Organisasi Zionisme, setelah Lloyd George memegang kendali kekuasaan dilaksanakan 7 Februari 1917 di kota London. Liter Fry dalam bukunya Waters Flowing to the East halaman 55 mengatakan, pertemuan pertama yang diadakan oleh Komite Politik Organisasi Zionisme adalah tanggal 7 Februari 1917 di rumah kediaman Moshe Gaster di London, dihadiri oleh 1. Lord Rothschild, Kepala Rothschild and Brothers Cabang London, dan James Rothschild putra Edmond de Rothschild, Kepala Cabang Perancis untuk kelompok Rothschild and Brothers, dan Kepala Dewan Pemukiman Yahudi yang mewakili Rothschild di Palestina. 2. Sir Mark-Schess, yang rumah tinggalnya terletak di distrik Ballingham Guinness London, yang merupakan pusat gerakan Zionisme di Inggris. 3. Sir Herbert Samuel, yang kelak menjadi komisioner tinggi Inggris pertama di Palestina dan koordinator imigrasi Yahudi di wilayah itu. 4. Herbert Pantowicz, yang kelak menjadi gubernur jenderal di Palestina. Dialah orang yang bertanggung jawab dalam bidang hukum dan undang-undang serta pelaksanaannya di Palestina. 5. Harry Sacher. 6. Joseph Cowen. 7. Chaim Weizmann, seorang ketua Zionisme politik terbesar. 8. Nachum Sokolov, penanggung jawab dalam bidang propaganda yang kelak menulis buku The History of Zionism. Topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah strategi yang akan dipakai sebagai landasan pijak dalam perundingan resmi, yang akan menentukan perjalanan nasib Palestina, Armenia dan Irak. Seorang politikus Amerika Jeffrey menambah informasi mengenai pertemuan itu dalam sebuah komentarnya yang ia sajikan kepada pihak organisasi Zionis di Amerika Serikat sebagai berikut. Saya menyampaikan rincian hasil pertemuan ini kepada organisasi Zionisme di Amerika. Kemudian sejak itu, mereka mencampuri urusan dalam negeri Inggris, dan mengarahkan pemerintahan Lloyd George dalam masalah penting yang menjadi bidangnya. Selanjutnya kita perlu mengukur, sejauh mana penyusupan Zionisme ke dalam pemerintahan Inggris pada saat itu diatur. Berikut ini beberapa pengakuan seorang tokoh Yahudi Samuel Landman yang dibeberkan sendiri kelak dalam bukunya Yahudi Internasional, diterbitkan di London tahun 1926 sebagai berikut. Setelah persetujuan ditandatangani oleh Sir Mark-Schess dan Chaim Weizmann serta Sokolov, mereka sepakat untuk mengirim sepucuk surat kepada Jaksa Agung Amerika Serikat L.D. Brandes, yang sekaligus juga Kepala Komite Organisasi Zionisme di New York, untuk memberitahukan bahwa pemerintah Inggris telah menyetujui untuk membantu orang-orang Yahudi dalam merebut Palestina dari tangan bangsa Arab. Imbalannya, Persatuan Yahudi Internasional bersedia bersekutu dengan Inggris, dan Zionisme di Amerika bersedia mendesak pemerintah Amerika untuk bergabung dengan sekutu. Pada saat itu, Amerika belum melibatkan diri dalam perang. Kemudian gerakan Zionisme di Amerika meniupkan arus kuat untuk mendukung dan menekan pemerintah Amerika agar terlibat dalam perang memihak Inggris. Ini membuat kekuatan Inggris menjadi unggul seketika. Kami mengirimkan surat serupa kepada Jenderal MacDonough, Komandan Angkatan Darat Inggris. Dr. Weizmann sejak itu telah menjadi orang yang punya pengaruh besar, sehingga memungkinkan ia mengadakan hubungan langsung dengan Jenderal MacDonough, dan bisa mencampuri urusan militer. Ia berhasil memperoleh hak pembebasan 6 orang pemuda Yahudi dari dinas wajib militer. Padahal, negara masih dalam keadaan perang.
Dr. Weisman berhasil memperoleh pembebasan mereka dari dinas wajib militer, karena alasan yang ada hubungannya dengan kepentingan utama bagi negara. Adapun kepentingan utama yang dimaksud tidak lain adalah mendirikan kantor khusus untuk gerakan Zionisme, langsung di bawah pimpinan Weisman. Sedang keenam pemuda itu adalah saya sendiri dan 5 kawan lainnya, di antaranya Harry Sacher, seorang anggota komite politik organisasi Zionisme. Pemerintah baru di bawah pimpinan Lloyd George, Balfour dan Churchill menganggap organisasi Zionisme sebagai kawan dan sekutunya. Kantor-kantor perwakilan kita mendapat perlakuan istimewa dalam pelayanan urusan paspor untuk beberapa orang tertentu, transportasi dan pendanaan. Sebagai contoh, kami sendiri bisa menguruskan dokumen-dokumen perjalanan untuk seorang Yahudi berkebangsaan Turki Utsmani, karena ia adalah kawan kami sendiri. Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Inggris dengan mudah memberikan berbagai fasilitas, meskipun kerajaan Turki pada saat itu sedang berperang melawan Inggris. Setiap warga Turki Utsmani dianggap musuh. Demikianlah sebagai penutup bab ini, kita bertambah yakin bahwa langkah pertama dan paling utama yang ditempuh oleh pemerintah 3 serangkai adalah bahwa politik negaranya, Inggris, akan mendukung program Rothschild untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di bumi Palestina. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sajikan. Subscribe channel Ali Ashari ini untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah teori konspirasi dan lainnya yang akan saya ulas. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sajikan. Subscribe channel Ali Ashari ini untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah teori konspirasi dan lainnya yang akan saya ulas. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sajikan. Subscribe channel Ali Ashari ini untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah teori konspirasi dan lainnya yang akan saya ulas. Terima kasih sudah menyimak video yang saya sajikan. Subscribe channel Ali Ashari ini untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah teori konspirasi dan lainnya yang akan saya ulas.